"Kenapa, Sa? Kamu lihat apa?" Dia pun menunjuk ke arah tugu dan menjawab, "Tadi ada nenek-nenek di situ. Aku diajak pergi ikut sama nenek-nenek itu." "Tapi aku menolak," jawab Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membacakan sebuah kisah yang dialami oleh Wahyu ketika mendaki ke Gunung Ungaran, di mana salah satu temannya mengalami gangguan oleh sosok nenek-nenek penghuni gunung itu. Bahkan sampai di perjalanan pulang pun gangguan masih terus terjadi. Nah, apa yang menyebabkan Wahyu dan rombongannya mengalami gangguan? Yuk kita simak sama-sama videonya. Jadi, kala itu di bulan Mei tahun 2014, saya yang baru saja lulus SMK berencana untuk mendaki ke Gunung Ungaran. Saya mendaki bersama 7 orang teman saya. Sebut saja namanya Ali, Anissa, Dewi, Putri, Hanif, Andre, dan Tia. Kami berangkat dari Kabupaten Pati. Hari yang kami tentukan akhirnya datang. Kami berangkat di hari Sabtu, tepatnya di pagi hari dari rumah Anissa. Kami semua berkumpul di situ dan kami berangkat menggunakan sepeda motor dengan saling berboncengan. Saat itu kami berangkat dengan alat seadanya. Maklumlah, kali itu kami belum memiliki alat yang memadai. Saya memakai sepatu Converse dan pakai hoodie biasa, dan Andre malah membawa gitar untuk dibawa ke puncak. Tak seorang pun dari kami yang membawa sleeping bag. Kami hanya modal jaket, celana panjang, dan sarung. Tenda yang kami bawa pun bukan tenda dom seperti sekarang. Tenda yang kami bawa hanya tenda pramuka yang hanya membutuhkan tongkat dan tali ketika mendirikannya. Alas tenda kami pun hanya menggunakan tikar gulung biasa. Saat itu, peralatan kami masih serba sederhana dan sangat terbatas. Dan pengetahuan kami pun mengenai dunia pendakian juga masih minim sekali. Karena kami masih sangat awam dalam dunia pendakian. Dan baru kedua kali ini mendaki gunung. Jadi mohon maaf kalau peralatan yang kami bawa ketika itu sangat kurang dan jauh dari kata aman. Kami pun berangkat pagi hari sekitar pukul 7. Selepas azan zuhur, kami pun tiba di base camp pendakian Gunung Ungaran via Mawar. Di tahun 2014, base camp Mawar ini masih belum seperti sekarang. Dulu base campnya kecil dan belum ada kafling-kafling tenda untuk camping seperti saat ini. Kami pun bergegas packing dan menyiapkan segala peralatan yang kami perlukan. Oh iya, saat itu kami tidak ada yang membawa carrier. Jadi tas yang kami bawa ketika itu adalah hanya tas ransel sekolah. Bisa dikatakan saat itu kami mendaki tanpa pengetahuan dan hanya dengan bermodalkan nekat untuk sampai ke Ungaran. Saat kami packing, salah satu teman saya yang bernama Anissa itu mengeluh muntah. Sepertinya ia mabuk akibat perjalanan yang jauh. Saat itu, saya memberinya tolak angin agar badannya lebih enak dan menyuruhnya untuk istirahat sebelum nantinya kami memulai pendakian. Selepas packing, kami pun mengurus simaksi pendakian. Kala itu, kalau tidak salah, biayanya 5.000 per orang untuk simaksi ini.
Dan selesai mengurus simaksi, kami pun berdoa bersama dan sebelum akhirnya memulai pendakian. Nah, saat kami naik, keadaannya sepi banget dari pendaki lain. Jadi kami leluasa untuk menikmati suasana di sepanjang jalur pendakian ini. Jalur menuju pos 1 ketika itu masih sangat terbuka dan agak landai hingga kurang lebih 40 menit perjalanan kami pun tiba di pos 1. Kami istirahat sebentar karena banyak yang mengeluh lelah ketika itu. Setelah sedikit minum, kami pun melanjutkan perjalanan. Setelah di pos 1, jalur sudah mulai masuk area hutan. Di tengah jalan, kami menemui aliran sungai, pertanda jika kami sudah setengah jalan menuju ke pos 2. Aliran sungai ini membelah jalur pendakian, dan saat itu kami dibantu dengan jembatan yang terbuat dari anyaman bambu. Jadi di pos 2 ini tempatnya adem dan rimbun. Belum lama kami di pos 2, tiba-tiba saja hujan turun. Padahal sebelumnya ketika di base camp cuaca begitu cerah dan tidak ada sama sekali tanda-tanda bakal hujan turun. Kami pun melanjutkan perjalanan dengan mengenakan jas hujan. Jalur pendakian menuju pos selanjutnya seketika berubah menjadi aliran sungai kecil. Jalur pos 2 ke pos 3 ini kami lewati dengan ditemani hujan. Kurang lebih 60 menit perjalanan kami pun tiba di pos 3. Pos 3 dikenal juga dengan pos kolam renang karena saat itu kolam renang dalam keadaan sepi, entah sudah tidak terpakai lagi atau karena memang sedang sepi. Air di dalam kolamnya pun tampak keruh. Ditambah lagi saat itu tidak ada pendaki lain di sana. Jadi menambah kesan seram saat kami singgah di pos kolam renang ini. Kami tidak berlama-lama di sana karena Anissa sejak tadi mengeluh tidak enak badan terus. Bahkan dia banyak melamun ketika di pos kolam renang ini. Lalu kami pun melanjutkan perjalanan dan saat itu kami berencana singgah ke desa terakhir yang ada di Gunung Ungaran ini, yaitu Desa Promasan. Desa Promasan ini adalah desa yang terakhir terletak tepat di bawah puncak Gunung Ungaran. Dari pos 3, jalur sudah mulai terbuka. Di sini kami disuguhkan luasnya kebun kopi, dan agak lama berjalan, kami pun tiba di perempatan. Jika ke kiri, kita akan mencapai arah puncak, dan jika lurus, kita akan sampai ke Desa Promasan. Dari perempatan ini, kami disambut kebun teh yang terhampar luas. Saat itu, kami baru pertama kali melihat kebun teh yang begitu luas. Jadi bayangkan saja betapa bahagianya kami ketika itu. Setibanya kami di Desa Promasan, kami mampir di warung yang ada di sana. Kami disambut pemilik warung dengan hangat. Kami makan dan sedikit menghangatkan badan di dapur yang ada di warung itu. Karena dapurnya masih dapur zaman dulu yang hanya memakai kayu bakar. Dan sore hari, sekitar jam 4, kami pun melanjutkan perjalanan menuju ke puncak Ungaran. Pendakian yang sebenarnya dimulai dari sini nih. Trek yang sangat terjal dan dipenuhi dengan batu-batu yang membuat kami sulit untuk melangkah. Ketika melewati terjalnya jalur pendakian, tiba-tiba Anissa mengeluh badannya terasa berat. "Badanku kok berat banget ya," kata Anissa ini. Kawan saya, Ali, yang berada tepat di belakang Anissa, langsung berinisiatif untuk membawakan tasnya Anissa. Dan kami pun terus melanjutkan perjalanan menuju ke arah puncak. Dan anehnya lagi,
Anissa ini terus saja mengeluh dan sering berhenti karena alasan yang sama, yakni punggungnya terasa berat terus. Kami yang tak berpikiran macam-macam ketika itu hanya berhenti untuk beristirahat agar badan Anissa mulai enakan. Saat sudah agak lama berhenti, kami pun melanjutkan lagi perjalanan. Nah, di perjalanan ini keanehan-keanehan mulai datang satu persatu. Singkat cerita, saat saya sedang jalan di posisi paling belakang, saya bertemu dengan bapak-bapak paruh baya. Bapak-bapak itu sedang istirahat di tepi jalur, mengenakan pakaian orang desa zaman dulu dengan bekas-bekas tanah yang menempel di pakaiannya. Refleks saya mengucapkan, "Permisi Pak, numpang lewat." Saya pun sewajarnya menghormati orang tua. Ketika sedikit melewati orang tua itu, tiba-tiba saya dipanggil. "Le, mau kemana gelap-gelap begini?" tanya bapak tadi. "Mau ke puncak Pak," jawab saya. "Hati-hati yo Le, temannya tolong dijagain, terutama yang lagi sakit itu," ucap bapak tadi. Sontak saya bingung di situ. Kok bapak ini tahu ya kalau salah satu teman saya, si Anissa, itu lagi gak enak badan. Padahal kami baru ketemu di sini. Dan Anissa mungkin gak tahu keberadaan bapak ini. "Iya Pak, terima kasih," jawabku. "Bapak mau kemana?" tanya saya. "Bapak mau pulang Le. Rumah bapak ada di bawah di dekat kebun sana," jawab bapak itu. "Ya sudah, bapak pulang dulu ya. Jangan lupa pesan bapak tadi," seru si bapak. Saya yang mendengarnya hanya mengangguk saja dan mempersilahkan bapak itu untuk turun pulang. Dari kejauhan terdengar teman-teman saya berteriak dari atas, "Yuk, kamu ngapain di situ?" "Oh iya, tunggu." Akhirnya saya pun kembali berlari menuju ke arah rombongan saya. Saya yang masih menyimpan tanya kembali melanjutkan perjalanan bersama rombongan. Setelah 30 menit berjalan, akhirnya kami pun tiba di puncak Ungaran. Saat kami sampai, keadaan puncak sangat sepi, hanya ada rombongan kami saja. Karena memang kami tiba di sana setelah maghrib. Setibanya di puncak, kami langsung mendirikan tenda yang tidak jauh dari tugu puncak Ungaran. Kami masak dengan kompor spiritus dan parafin yang kami bawa. Benar-benar alat kami dulu masih sangat sederhana. Anissa sedari tadi melamun terus dan melihat ke arah belantara, arah jalur Gedong Songo. Menyadari Anissa yang bertingkah aneh, beberapa kawan perempuan saya yang lain menghampiri Anissa. Sah, ucap kawan saya sambil menepuk pundaknya. Anissa hanya diam dan tetap melamun melihat ke arah hutan belantara. Berkali-kali teman saya mencoba menyadarkannya. Akhirnya Anissa pun sadar dan menjawab sautan kami dengan nada lemas. "Kenapa, Sa? Kamu lihat apa?" tanya Dewi, salah satu kawan perempuan kami. Dia pun menunjuk ke arah tugu dan menjawab, "Tadi ada nenek-nenek di situ. Aku diajak pergi ikut sama nenek-nenek itu. Tapi aku menolak," jawab Anissa. Semua kawanku pun yang mendengar jawaban Anissa saling tatap. Siapa yang dilihat Anissa ya? Kami tidak melihat siapapun di sana. Lalu Ali pun mengecek ke arah yang dimaksud oleh Anissa. Dan Ali pun tidak melihat seorang pun di sana. Lalu keadaan kami mulai tegang dan mencekam. Kawan-kawan perempuan saya terus menemani Anissa di dalam tenda dan sambil terus mengajaknya bicara. Singkat cerita, jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Kami pun bersiap untuk tidur.
Kami tidur hanya berselimutkan sarung dan selimut kain yang kami bawa. Kami semua tidur dan tidak terjadi apa-apa hingga sekitar jam 2 malam tiba-tiba Anissa terbangun dan keluar tenda. Tia yang tidur tepat di samping Anissa menyadari kalau Anissa ini bangun. Lalu Tia pun ikut bangun dan mengikuti Anissa. "Anissa, kamu mau kemana?" tanya Tia. "Mau ke sana. Di sana ada yang memanggilku," jawab Anissa. Tia yang menyadari kalau Anissa ini aneh dan kumat akhirnya membangunkan kami semua. Ali dan Dewi langsung menghampirinya dan Tia mengajak Anissa untuk kembali ke tenda. "Di situ nggak ada apa-apa," ucap saya. "Enggak, itu loh, ada nenek-nenek yang memanggilku," jawab Anissa ini. Tetap ngeyel. Jika ada yang memanggilnya dari arah belakang Tugu Puncak. Akhirnya Anissa mau nurut diajak kembali ke tenda. Di dalam tenda, Anissa diberi minum hangat dan diberi minyak angin agar tetap sadar. Setelah Anissa normal, kami pun kembali lagi untuk beristirahat. Baru 1 jam kami tidur, tiba-tiba semuanya terbangun karena suara tangisan Anissa. Anissa menangis sambil mengatakan, "Jangan bawa aku mau pulang," dan berkali-kali berucap seperti itu. Kami semua berusaha untuk membangunkan Anissa dan menyadarkannya. Tapi Anissa belum juga bangun. "Gimana ini?" tanya Dewi. Lalu semuanya berdoa, membaca ayat kursi, dan membaca sholawat. Dan alhamdulillah, perlahan-lahan Anissa mulai sadar dan kembali bangun. Saya dan Ali memberinya air hangat yang sebelumnya sudah kami buat. Saat itu, Anissa masih sedikit menangis. Dan dia mengatakan kalau dirinya sangat takut ketika itu. Lalu kami berusaha terus mengajaknya berbicara agar dia tetap sadar dan akhirnya azan subuh pun berkumandang. Terdengar dari HP-nya Ali. Hingga akhirnya azan subuh pun berkumandang. Kami langsung bergegas sholat subuh secara berjamaah. Selesai sholat, keadaan sudah kembali normal. Anissa sudah tidak lagi bertingkah aneh. Di pagi harinya pun kami memasak, foto-foto, dan saling bercanda. Tidak ada seorang pun dari kami yang mengungkit masalah yang terjadi semalam. Anissa pun juga terlihat tampak sehat dan mulai bercanda. Singkat cerita, kami pun turun dan tiba di sungai di antara pos 2 dan pos 1. Sebelum sampai di tempat itu, semua yang laki-laki sepakat untuk mandi di sungai itu. Karena saat berangkat, kami tergoda melihat sungainya yang segar. Setibanya di sungai, kami menepi di dekat bebatuan di tepi sungai tersebut. Saya, Ali, Andre, dan Hanif langsung bersiap untuk mandi. Kami yang laki-laki sedikit naik mencari lokasi tempat kami berganti baju agar tidak terlihat oleh perempuan. Kami sampai di aliran sungai yang agak luas dan ada air terjun kecil di situ. Tanpa pikir panjang, kami semua mandi di situ. "Seger coy," ucap Andre. "Iya nih, seger banget," kata Ali. Emang bener-bener seger airnya ketika itu. Mandi sambil minum air pun juga bisa, karena saking segernya air di situ. Kami mandi, membersihkan badan, gosok gigi, semuanya hingga bersih. Kurang lebih 40 menit, kami pun kembali ke kawan-kawan kami perempuan. Saya lihat yang perempuan hanya istirahat dan ada yang bermain air. "Lama banget," ucap Putri sedikit sebel. "Iya maaf, soalnya airnya seger banget," jawab Hanif.
Setelah kami semua siap, kami pun melanjutkan perjalanan menuju ke pos 1 hingga tiba di base camp kurang lebih jam 11 siang. Sampai di base camp, kami kembali beristirahat, bersih-bersih, sholat zuhur berjamaah. Kemudian saat semua udah siap, sekitar pukul 1, kami pun mulai turun. Di perjalanan pulang, keanehan pun muncul lagi satu persatu. Belum jauh dari base camp, kami berhenti karena Hanif merasa dompetnya hilang. Ia cari di semua pakaian yang ia kenakan dan di dalam tas, tapi nggak ketemu. Padahal saya ingat betul sebelum jalan tadi, Hanif masih mengeluarkan dompetnya. Kalaupun jatuh di jalan, seharusnya saya tahu karena posisi saya persis di belakang Hanif. Hanif pun bingung karena semua kartu-kartu identitas yang penting ikut hilang. Setelah agak lama mencari, tetap saja tidak ketemu. Akhirnya Hanif pun mengikhlaskan dan meminta kami untuk terus melanjutkan perjalanan pulang. Saat tiba di Semarang, ban motor Ali tiba-tiba meletus. Padahal sebelum berangkat ke Semarang, ban motornya baru saja diganti. Peristiwa itu sempat membuat kami berpikiran yang tidak-tidak ketika itu. Setelah ban motor Ali diganti, kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Ketika tiba di Demak, tanpa disangka gantian motor saya yang mogok. Mati entah kenapa. Padahal sebelum berangkat, saya sudah cek dan servis untuk persiapan perjalanan. Tapi kenapa kok sekarang mogok? Terpaksa kami semua lagi-lagi berhenti mencari bengkel terdekat. Kami sempat bingung bengkel mana yang buka pada malam hari. Namun agak lama kami mencari, akhirnya kami menemukan bengkel di salah satu desa di dekat jalan. Singkat cerita, setelah beres kami pun kembali melanjutkan perjalanan dan sampailah di Kudus dan tak jauh dari jembatan Selamat Datang. Nah, di situ gantian lagi nih, motor Andre yang mati. Setelah dicek, ternyata bensinnya habis. Padahal nih, ketika baru saja masuk Kabupaten Demak, kami semua mengisi bensin termasuk motor Andre. Saat itu semua motor diisi penuh. Tapi kenapa? Belum jauh berjalan, kok motor Andre sudah kehabisan bensin. Lalu Hanif pun berinisiatif untuk mengecek mesin motornya. Barangkali bensinnya ada yang bocor dari arah mesin. Tapi ternyata tidak. Semuanya normal. Untungnya tak jauh dari tempat itu ada pom bensin. Ketika semuanya sudah normal, kami pun melanjutkan perjalanan pulang. Dan sekitar jam 8 malam, kami tiba di rumah Anissa, tempat kami berkumpul ketika awal berangkat kemarin. Kami menceritakan apa yang terjadi dengan Anissa saat mendaki semalam. Setelah usut punya usut nih, ternyata Anissa mempunyai bawaan atau semacam jimat lah. Yang katanya sih diberi sama orang tuanya untuk menjaga Anissa dari gangguan semacam itu. Dan dari situ kami semua berpikir kalau kejadian semalam pasti ada sangkut pautnya dengan jimat yang dibawa Anissa itu. Dan terlepas dari itu semua, alhamdulillah kami tiba di rumah masing-masing dengan selamat. Dan setibanya di rumah, saya pun bersih-bersih dan cerita sama Bapak soal kejadian yang menimpa kami saat di perjalanan pulang. Bapak pun bertanya, "Kalian melakukan apa waktu turun gunung? Kalian mengambil apa di sana?" Tanya Bapak kepada saya. Saya pun diam dan berpikir, kami nggak melakukan apa-apa, Pak. Kami juga tidak mengambil apa-apa.
Cuman waktu turun, kami yang laki-laki sempat mandi di sungai di dekat jalur pendakian, jawab saya. Nah, itu kata bapak. Mungkin itu bisa menjadi penyebab kalian mengalami gangguan atau musibah. Kalian sudah mengotori sungai itu. Air itu mengalir ke bawah untuk menghidupi orang-orang di bawah, tambah bapak. Kalian permisi nggak waktu mandi di situ? Kami langsung mandi saat tiba di sana, jawab saya. Nah, lain kali jangan diulangi. Kalau kalian mendaki, jangan meninggalkan apapun dan jangan mengotori apapun. Beri salam dan permisi saat datang ke tempat baru. Dan jangan pernah diulangi lagi, ucap bapak sambil menasehati. Dari sini saya berpikir dan mulai menghubungi semua kawan saya. Saya meminta mereka untuk minta maaf dalam hati mereka masing-masing karena telah berbuat seenak kami saat ada di sungai itu. Entah saat kami mendaki dan turun gunung. Oke sobat misteri, begitu tadi kisah pendakiannya Hanif. Dan pelajaran apa nih yang bisa kita ambil dari kisah tadi? Mungkin yang pertama adalah sopan santun adalah hal yang utama ketika kita bepergian. Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Gunung ibarat rumah dan kita pendaki adalah tamu. Jadi sudah selayaknya sebagai seorang tamu, sopan santun adalah hal yang paling utama. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah tadi dan untuk selalu waspada dan berhati-hati ketika melakukan pendakian. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya Andy Setia undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.